Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wiro sableng senjatane kampak, kedengarannya bareng tapi kurang kompak. Di belakang. Terima kasih. Saya punya pantun buat ibu-ibu nih. Anak ayam makannya beras. Beras dimasak di dalam loyang. Ibu-ibu yang jawab salamnya keras, mudah-mudahan suaminya tambah sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Saya jadi terobsesi ngelihat ibu-ibu yang dekat banget, masya Allah. Bu, salam ini adab dari Rasul yang disampaikan kepada umatnya. Jadi sebelum kita ngomong apa-apa, kalau kita bertemu itu dahulukan salam. Kata nabinya, upsus salam, tebar salam di antara kamu. Ibu ketemu nih, abah ibu-ibu di jalan, jangan ngomong dulu, lu dari mana, mau ngapain. Dahulukan salam dulu, baru ngomong yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu salam, bu, 3 doa disampaikan kepada Allah. 1 keselamatan, 2 kasih sayang, 3 keberkahan. Untung kita didoakan oleh saudara kita, kita juga mendoakan saudara kita. Ini kira-kira kalau kita ketemu nanti baca salam dulu, setuju? Setuju. Ilmu, bu, itu adalah ngandung pahala bagi kita. Apalagi suami kita ketemu, suami kita pulang atau kita pulang ke rumah, baca salam dulu. Nah, itu namanya adab umat Islam untuk sesama. Maka kalau ketemu baca salam. Alhamdulillah wa syukran bila nihayah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkurullaha zikran katsira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Atas dasar nikmat dan karunia Allah, di siang hari ini kita bisa berkumpul, bermuajah, bersilaturahim, duduk bareng di sini dalam rangka menzahirkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada manusia yang paling mulia, manusia yang paling istimewa, manusia yang paling sempurna, manusia yang tanpa celah. Beliau adalah junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang siang hari ini kita peringati kelahirannya. Hadirin wal hadirat,
Wabil khusus al ustadz wal ustazah, beristimewa kepada panitia penyelenggara Maulid Nabi, juga para ketua majelis taklim, sahibul wilayah, Bapak Lurah, ada Bapak Lurah yang mewakili, Bapak RT, ada Bapak RT, Ibu RT ada, alhamdulillah berkontribusi dalam hal ini mendapatkan kebaikan. Kontribusi apa sih yang kita dapatkan dalam perayaan seperti ini? Ini banyak Bu, hikmah dan manfaat yang kita dapat dalam perayaan ini. Kontribusi kita, sesama kita mengundang daripada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita dapat ilmu di sini. Yang ketiga, keberkahan syafaat dari Rasulullah. Yang keempat, maghfirah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalimatnya, manin taqala liyata'alama ilman gufira lahu qabla ayah tua. Engkau melangkah ke majelis ilmu, sebelum melangkah Allah ampunkan dosamu. Anugerah luar biasa Allah berikan kepada kita, karena enggak semua orang yang bisa hadir di tempat ini. Betul. Enggak bisa kalau bukan gerak hati yang diberikan oleh Allah kepada kita. Digerakkan hati kita oleh Allah, dilunakkan kekerasan hati kita oleh Allah, sehingga kita bisa datang ke tempat ini. Kaki kita pun diberikan kekuatan oleh Allah untuk melangkah ke sini. Semuanya inilah anugerah yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Alhamdulillah. Kalau tadi Ustadz banyak alhamdulillahnya, saya mah dua aja dah, gak banyak-banyak. Ibu-ibu, bapak-bapak, kampung apa ini ya? Tonjong ya? Tonjong, perumahan apa tadi? Nah ya itu yang saya maksud, itu aja. Apresiasi dari saya selaku penceramah, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah, walaupun yang hadir sudah jarang karena situasi kondisi cuaca panas dan haredang. Akhirnya pada pulang, jamaah berkurang. Gak apa-apa, yang tersisa aja yang tersisa. Saya nggak akan menjelaskan apa yang sudah dijelaskan para ustazah dan ustadz tadi. Mereka sudah semuanya mengumpas tuntas daripada Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Jangan kita mengupas yang sudah dikupas. Itu udah jelas tadi ya Bu ya. Saya mau ngasih tip aja ke semua jamaah di sini yang hadir. Tip kita ini untuk aplikasi kehidupan kita nanti sehari-hari. Ini penting Bu. Kenapa? Karena orang yang bisa mengamalkan daripada kalimah-kalimah ini syarifun indallah, orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulia bukan menurut pandangan manusia, tapi mulia menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih baru top. Bukan itu saja jaminannya. Hayatuhu wa mamatuhu, hidup dan mati orang tersebut nanti pada ending kehidupannya akan menjadi orang yang husnul khotimah. Ini luar biasa. Apa sih Ustadz amalia itu? Berat enggak amalia itu? Enteng Bu, sangat mudah. Sebab ini amaliyah yang dilakukan oleh lisan diamalkan oleh jasmani. Apa sih amaliyahnya? Nih catat dalam pola pikir ibu, nanti di rumah diamalkan. Yang pertama, idza batudiya amrin
Bismillahirrahmanirrahim wa idza farago alhamdulillah. Ini yang pertama. Apa sih makna dan kepahamannya Ustaz? Andai kita memulai satu hal, satu pekerjaan, satu kegiatan, satu kesibukan, apapun itu, jangan lupa awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Paham? Cuma bukan paham, tapi ini perlu amaliyah. Ibu mau masak, bismillah. Itu jangan lupa. Ibu mau nyuci, bismillah. Ibu mau nyiram pohon, bismillah. Keluar rumah naik motor, bismillah. Nih, selalu diiringi dengan nama Allah. Bagaimana enggak mulia? Kehidupan tatanan manusia yang selalu ingat dengan Tuhannya, maka dinilai oleh Tuhannya ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Nih hambaku, kata Allah. Begitu Bu. Zaman sekarang ini banyak Bu yang menyebut nama Allah tapi enggak ingat sama Allah. Banyak yang mengaku hamba Allah tapi oleh Allah tidak diaku hamba. Ngeri kita. Bagaimana caranya? Itu tadi, seluruh kegiatan dan aktivitas kita ketika kita memulai, jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Siap mengamalkan Bu? Alhamdulillah. Itu pengamalan. Nanti kalau sudah selesai baru ibu baca Alhamdulillah. Enggak susah kan? Enggak? Enteng kan? Gampang kan? Bukan ibu-ibu saja, sama bapak-bapak yang di belakang, bapak-bapak yang di dalam. Itu tipnya. Kalau hidup kita ingin mulia menurut pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan keadaan kita walaupun kita tidak terkenal, tapi di langit kita terkenal. Ada cerita Bu, karena setiap hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mengutus dan menurunkan malaikat supaya mencatat amal kita, dan kemudian amal kita diangkat ke langit. Malaikat yang di langit nanya, wahai malaikat, apa yang kau bawa? Kata malaikat yang membawa amal kita tuh, ini adalah amaliyah fulan bin fulan, amaliyah fulana bil fulana. Setiap waktu dibawa. Bagaimana enggak terkena? Maka seluruh malaikat yang ada di langit tahu, ini pasti amaliyah si fulan. Itu jangan tinggalkan bismillah, alhamdulillah. Walaupun enggak seberapa yang kita nilai, tapi luar biasa itu pahala dan hikmahnya. Bahkan di satu cerita nih, bismillah ini Pak, kalau kita baca bismillah, itu setan yang ada di dalam diri kita itu minggat. Yang ada di dalam diri kita itu kabur. Kenapa? Karena di situ ada lafzul zalalah, lafaz Allah. Ini ada cerita nih. Suatu waktu setan meeting di negara setan. Ini nyeritain setan semua. Presidennya setan, menterinya setan, gubernurnya setan, wakil RT-nya juga setan. Yang diundang semuanya rakyatnya juga setan semua. Ada setan bermacam-macam bentuk di situ, berbagai macam postur. Yang lebih menonjol, ada setan yang sangat kurus sekali, kurus kering. Ada setan yang sangat gemuk banget. Ibu-ibu jangan melotot sama saya, yang gemuk nanti dikira setan lagi. Setan kurus sama setan gemuk ngobrol. Kata setan yang kurus tanya, lu gemuk amat sekarang,
Lu makannya apa sih? Gua sih banyak makan, puasa gua makan prasmanan tadi 2 piring, terus apa gua masukin ke tas buat entar di rumah, roti, jeruk udah gua sikat semua. Nah, pantesan lu gemuk makan mulu, kata setan kurus. Hebat sih lu. Ya bagaimana gua nggak makan, kata setan yang gemuk nih. Orang yang gua ikutin setiap makan itu nggak pakai baca bismillah. Jadi tuh orang makan, gua ikut makan. Makanya tuh orang makan gak kenyang-kenyang. Ya gua ikut makan. Bukan hanya makan katanya, apa aja. Kalau tuh orang tidur, gua ikut tidur. Tidur, iya. Pakai selimut, iya. Terus lakinya juga sama, gak baca bismillah. Kalau lakinya numpang, gua numpang juga. Enak amat lu, kan katanya. Gua pengen dong seperti itu, nggak bisa. Kan lu ditugasin buat ngegoda si fulan, oh no. Ini tugas gua. Tuh, Pak. Kalau kita nggak baca bismillah dalam setiap aktivitas itu memudahkan kinerja setan tuh. Biar setannya pada gemuk, keenakan dia. Coba bagaimana caranya bikin kita setan kurus. Setan gemuk nanya sama setan kurus nih, lu belangsak amat. Kalau penilaian orang yang kurus kelihatannya belangsak ya, susah amat. Apa sih? Itu lo badan kurus kering begitu. Nah, lu sakit-sakitan apa? Enggak. Kenapa tuh? Gua kurang makan. Yang kurus kurang makan. Kenapa enggak ikut makan sama gua? Bagaimana gua ikut makan? Tuh orang yang gua goda ketika dia makan, dia minum, dia tidur selalu baca bismillah. Kalau udah baca bismillah, gua nggak ikut makan. Makanya badan gua jadi kurus. Kalau kita pengen tuh kurus, setan yang goda kita selalu kita amaliahkan. Jangan lupa makan bismillahirrahmanirrahim. Enggak berat kan amalannya? Mudah kan? Mudah, sangat mudah. Lupa katanya Ustadz, bagaimana kalau lupa? Gampang Bu, kalau kita tengah-tengah lupa, baca bismillah juga, enggak ngapa-ngapa. Tambahin fi awalihi wa akhirihi. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Muntah lagi tuh setan, udah ikut makan ge. Percaya tuh. Kalau nggak percaya, ibu kesono udah datang ke negara setan begitu. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Akhiri dengan alhamdulillah. Itu yang pertama. Dan yang kedua Bu, tip untuk kita mulia menurut pandangan Allah, diberikan jaminan husnul khotimah, diampuni dosa kita sepanjang hari walaupun kita dalam keadaan maksiat, karena terus menerus mengingat nama Allah. Yang ketiga, ijajaro ala lisanihi malayanihi astagfirullah. Andai kata ada kalimat yang keluar dari lisan kita ini, kan kadang-kadang orang kalau ngomong Pak, ngomong Bu, nggak kadang-kadang terpikirkan ini baik ini buruk. Kadang keluar kita nggak sadar sama omongan kita, padahal omongan kita itu menyakiti saudara kita, tersinggung saudara kita. Orang Bu, kalau kita ngomong bawaannya biasanya ibu-ibu ini baperan. Lu makan apa sih kelihatan badanmu melar terus? Itu kalau baperan dibilang begitu marah Bu. Kesel banget gua. Kenapa? Ngomong gak pakai aturan. Gua dibilang melar, emang gua karet. Melar. Emang begitu Bu. Nah, ini apabila ada kalimat-kalimat yang kurang baik,
kalimat yang tidak bermanfaat keluar dari mulut kita, maka apa tipnya untuk menghapus semua itu? Astagfirullah. Selalu kalau habis ngomong astagfirullah, habis ngomong astagfirullah. Takut kalimatnya, kata-katanya ada yang kurang bermanfaat, bahkan bisa menyakiti hati orang. Kita ini tidak tahu, Bu. Orang tersinggung kadang-kadang dengan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh kita cuma sedikit, padahal sakitnya tuh di sini, di dalam hati. Kalau sudah sakit hati, maaf, tidak akan mengobati luka hati, terus sakit. Coba senantiasakan, istiqomahkan, mudawamahkan kalimat astagfirullah, astagfirullah. Doa yang ketiga. Yang keempat, idza fa'ala fi'la godan insyaallah. Insyaallah ini penting nih. Kenapa? Karena orang-orang zaman sekarang kalau dijanjiin enteng aja. Apa itu? Lu besok ke undangan yuk. Oke, siap. Hilang insya Allahnya. Oke aja yang ada, siap aja yang ada. Kemana insya Allah? Padahal kita nggak tahu selanjutnya itu bagaimana nasib kita. Maka kalau dijanjiin kita sama teman kita, diajak kita sama saudara kita, jangan oke siap, ganti manajenya jadi insya Allah. Mudah kan? Cuma gitu doang. Yang penting paham kita ini berada di posisi mana kita ini. Astagfirullah di sini, insya Allah di sini, alhamdulillah di sini. Tuh yang keempat. Mana lagi? Yang kelima. Yang kelima, andai kata ada sesuatu yang berat di dalam diri kita menghadapi permasalahan-permasalahan. Kadang-kadang kita repot ngurus anak, Bu ya, juga ngurus suami, memperhatikan suami. Ini suami, Bu, jangan lepas dari perhatian kita nih, awas nih. Sebab kalau lepas dari perhatian kita, dia akan jatuh ke lain hati. Masya Allah. Terus kita perhatikan. Dan apa tipnya ketika kita memperhatikan suami, suami pun akan merasa diperhatikan oleh kita. Tuh. Sebenarnya suami kita itu butuh perhatian kita, Bu. Butuh. Jangan begini, bodoh amat gua mah, suami mah. Yang penting dia pergi pagi, pulang sore, yang penting bawa duit. Tuh kan begitu. Bodoh amat, yang penting pergi berhari-hari, yang penting ninggalin duit. Mau jelek seperti apa, yang penting banyak duit mulu kita mah, bodoh. Tuh, sang pencari duit di belakang sudah empot-empotan, dia kerepotan cari duit. Emangnya begitu, Pak? Kita tugas cari duit, kalau istri kita tugasnya ngabisin duit. Bu, maaf, Mas mau nggak? Makasih ya. Enak banget, gue nyari duit tiap hari, tiap waktu, tiap minggu, tiap bulan, duit habis melulu. Bapak jangan mikirin duit habis, tugas Bapak udah cari duit aja, udah aman. Kenapa? Karena pelayanan daripada istri kita itulah yang kita butuhkan. Ibu harus siap melayani, Bu, karena suami kita butuh perhatian. Apa sih tip daripada rumah tangga kita yang bikin kedatangan itu? Saling membahagiakan. Punya niatan saling membahagiakan. Pertanyaannya,
Sudahkah kita memberikan kebahagiaan pada pasangan kita? Nah, bagaimana bahagianya ibu-ibu, Pak? Gampang, ibu-ibu mah bahagianya banyak duit. Tuh kan, bahagianya ibu-ibu. Bahagianya. Bapak bahagianya perhatian daripada istri. Diperhatikan, Bu. Kalau suami kita datang pulang kerja, sambut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambut. Pegang tangannya, salaman, cium. Cium tangannya. Tanya suami kita, Pak, Papa capek. Mau apa dulu? Mau makan dulu? Sudah Mama pasakin kesukaan Papa. Mau Papa mandi dulu? Sudah Mama siapin air hangat. Mau Papa tiduran dulu atau blaem dulu? Silahkan. Ini perhatian istri kepada suami. Insya Allah suami tidak akan lari ke lain hati. Tuh penting nih. Apa itu kalimat yang tadi kita sambungkan dengan kalimatnya? Nah, ini ada tip-tip yang tadi. Bismillah, alhamdulillah, insya Allah, astagfirullah. Terus andai kata kita menghadapi sesuatu yang memang berat di dalam diri kita, persoalan gak kunjung selesai, permasalahan datang bertubi-tubi, terus menerus di dalam keluarga kita, enggak istri, enggak suami, yang namanya manusia sama, Bu, seperti itu. Semua kita yang hidup punya permasalahan, yang enteng, yang berat permasalahan itu. Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi permasalahan itu? Maka ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak ada daya dan upaya, tidak punya kekuatan tanpa kekuatan Allah, Bu. Yang memberi kekuatan kepada kita hanyalah Allah. Maka semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Itulah hamba-hambanya yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu karunia yang lebih besar. Semuanya permasalahan dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5, 2 lagi. Yang keenam adalah idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah di dalam manusia menjadikan suratan takdir. Karena ulama ahlul arifin, ulama ahli tasawuf mengatakan bahwa takdir manusia itu ada 4. Yang pertama adalah nikmat. Yang kedua selain nikmat adalah bala. Yang ketiga taat. Yang keempat adalah maksiat. Ini ketika kita diberikan bala sama Allah, musibah sama Allah, baik kita, suami kita, keluarga kita, saudara kita, jangan lupa semuanya itu datang dari Allah. Sikap kita bagaimana? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Semua dari Allah, maka dikembalikan kepada Allah. Satu lagi, karena udah resah ini, udah goyah ini. Satu lagi, tahan dulu ya Bu ya. Ini karena Amalia tadi menyangkut aplikasi kehidupan kita nanti. Jangan lupa tuh, bismillah, alhamdulillah, insya Allah, astagfirullah, la haula wa la quwata illa billah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Yang terakhir adalah andai kata, Bu, kita diberi waktu panjang umur sama Allah, siang malam, malam siang, siang malam, malam siang, itulah waktu kita. Kalau enggak malam siang, kalau enggak siang malam, diberikan kita panjang umur sama Allah. Ingat, jangan lupa yang ngasih umur, jangan lupa yang ngasih kesempatan hidup kepada kita.
Apa sikap kita terhadap Allah ketika diberi nikmat itu? Nah, nih ijajaro ala qalbihi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita harus selalu di lisan kita dan di kalbu kita. Andai kata ada waktu dan luang yang kosong, jangan sampai tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus itu namanya zikir, baik zahar maupun khofi. Kalau zahar diucapkan di lisan lu, la ilaha illallah. Kalau khofi nggak diucapkan di lisan tapi hatinya zikir, selalu ingat Allah, 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 Allah. Itu yang menjadikan manusia menurut pandangan Allah, itulah yang selalu ingat sama Allah. Kata Allah, wa in zakartani syakartani wa in nasitani kafartani. Andai engkau ingat kepadaku maka engkau telah bersyukur kepadaku. Gampang syukur sama Allah asal kalbu kita selalu nyantol sama Allah, ingat selalu Allah, berarti kita sedang bersyukur di dalam kehidupan kita. Sebaliknya andai kita hilaf, andai kita lupa, tidak ingat sama Allah, berarti kita kufur sama Allah. Usahakan bu, semuanya yang dititipkan kepada kita itu dari Allah. Siapa lagi kalau bukan Allah? Hanya Allah lah yang memberikan segala fasilitas kepada kita. Dan nggak kuat kayaknya nih ya, pokoknya bukan saya nggak kuat ini, listriknya nggak kuat nih. Adek. Doa aja bu, ntar kalau ngomong sekali lagi mati lagi nih. Kita doa aja sama-sama. Emangnya udah siap. Udah doa aja ya bu ya. Kita taqarrub sama Allah, bukakan hati kita, dekatkan jiwa kita kepada Allah. Siang hari ini kita semua yang hadir bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ud'uni astajib lakum. Allah yang memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah pula yang mendoakan, yang mengabulkan doa-doa kita. Di tangan kita ada doa, di lisan kita ada doa, di hati kita ada doa. Kolaborasi ketika anggota meminta, memohon kepada Allah. Tangan yang mengenada, mulut yang berkomat kamit, hati yang menjerit kepada Allah. Insya Allah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada ampunan kita memohon, dan dosa-dosa seluruh orang-orang yang kita cintai pun mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultan. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li aqrabaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Amin. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami semua ya Allah, dari saat akhir balik sampai akhir hayat kami ya Allah. Amin. Ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah. Amin. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Amin. Ampuni dosa anak dan keturunan kami ya Allah. Amin. Ampuni dosa seluruh orang yang kami cintai ya Allah. Amin. Ampuni dosa seluruh kaum muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Jadikan sisa hidup kami ya Allah agar selalu nikmat ibadah kepadamu ya Allah. Amin.
Jadikan seluruh keturunan kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, agar menjadi penerus perjuangan agamamu ya Allah. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami semua orang-orang yang selalu mengingatmu ya Allah. Jadikan kami semua orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Jadikan kami semua orang-orang yang selalu memperbaiki ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma ultub bina fi taisiri kulli asir, fa inna taisiri kulli asir alaika yasir. Ya Allah, Engkau yang maha lembut, lunakan hati kami yang keras ya Allah. Hilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam kalbu kami ya Allah. Iri, dengki, hasud, pendendam, hilangkan ya Allah. Lunakan hati kami ya Allah, agar ada rahmat dan karuniamu ya Allah. Nas'alukal yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Aku mohon kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah. Mudahkan semua daripada urusan kami ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqana ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini yang selalu mendapat rahmat dan kasih sayang ya Allah. Jauhkan dari kami setelah keluar dari perkumpulan ini, supaya dijauhkan dari kebencian dan murka-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, bijahi habibika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, antaksifa'ana humumana wa gumumana wa antuhasila murradana wa tuballigha maqasidana wa tuyassira umurana wa taqdiya hajatina. Dengan keagungan Nabi-Mu yang siang hari ini kami peringati, aku mohon kepadamu ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Hilangkan keluh kesah kami, hilangkan kegalauan kami ya Allah. Mudahkan seluruh urusan kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan apa yang menjadi maksud dan tujuan kami ya Allah. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, nahnu min ummatika tasaffa lana fid dunya wal akhirah ya Rasulullah. Agisna, agisna, agisna. Wahai kekasih Allah, wahai nabinya Allah, wahai utusan Allah, kami semua ini adalah umat-Mu ya Rasulullah, yang selalu mendambakan syafaat-Mu di dunia dan akhirat. Berikan syafaat-Mu pada kami semua yang selalu merindukan-Mu ya Rasulullah. Agisna, agisna, agisna bisafa'atika safa'atil uzma. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.